Halo semuanya, welcome to Bukan Podcast Serius. Halo guys, aku Hafiz. Dan aku Atun. Aku Ida. Aku Billy. Aku Dinda. Aku Akib. Halo semuanya, jadi podcast ini tempatnya kita ngomongin hal-hal yang gak penting, tapi anehnya kok relate sama kehidupan kita ya guys ya. Dan di sini gak ada nasihat bijak 5 motivasi sukses karena di sini cuma ada ketawa, keluhan, dan sedikit harapan untuk lulus tepat waktu. Nah, di episode perdana ini kita membawakan judul UTS selesai, tidur santai. Nah, di sini kita bakal ngebahas momen paling sakral yang ada di dunia perkuliahan. Kenapa dibilang sakral itu, Hafiz? Karena kita nggak bisa yang namanya nyontek ataupun lihat AI atau ChatGPT. Dan satu lagi, di momen UTS atau UAS itu semua mahasiswa dari yang rajin sampai yang malas pasti bakal ngalamin. Benar banget Arjun. Dan di sini juga ada narasumber kita dari yang udah pernah mengalami UTS selama 7 semester ya. Dan ada juga yang baru terjun atau baru kena ombaknya nih ya. Iya benar. Oke, di sini juga sudah ada mahasiswa baru dari Universitas Sumatera Utara program studi sastra Indonesia sama dengan kita ya Akib ya. Namanya Akib. Halo Akib. Gimana nih kabarnya Akib? Alhamdulillah masih aman, baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Perkuliahan aman aja ya. Oh, kalau dunia perkuliahan mungkin cukup baik ya, dengan dibantai dengan banyak sekali tugas-tugas yang bikin mungkin jam tidur bakalan rusak gitu ya. Sampai rusak ya. Udah buat artikel ya mungkin ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Jadi Akib, gimana sih bayangan kamu tentang UTS di dunia perkuliahan ini sebelum kamu ngelakuin yang namanya UTS? Jadi kamu ini kan termasuk yang udah mengalami UTS ya. Gimana sih bayangan kamu terhadap UTS ini? Atau pendapat kamu lah terhadap UTS ini? Oke, tentang UTS ini ya. Sebelum saya UTS waktu itu ya, bayangan saya nih kayak ngelihat dari aplikasi-aplikasi media sosial yang lainnya gitu kan, kayak TikTok gitu ya. TikTok kayak apa? Oke. Itu kayak mengerikan gitu. Mengerikan? Ya, bayangan saya kayak mengerikan nih, bakalan kayak ketat banget nih penjagaannya dari dosennya, terus juga kayak soal-soalnya itu yang kata dari aplikasi-aplikasi itu, dari kata netizen itu ya. Mereka bilang kayak soalnya ini cuma satu soal kok gitu, tapi satu soalnya itu berjibun panjang jawabannya itu harus pindah ya. Iya benar kayak gitu. Ngabisi satu kertas lembar itu ya. Bener banget, sumpah kayak bayangannya bakal capek nulis gitu ya. Mungkin itu bayangannya yang mungkin menurut saya jadi bikin takut gitu, serseran gitu mau tes di dunia perkuliahan, karena dunia perkuliahan udah tentu beda dengan dunia SMA gitu. Kenyataan yang sudah kamu alami, kira-kira mata kuliah apa sih yang sampai menghabiskan satu lembar itu? Apa ya, kenyataannya ya beneran ternyata hampir mirip dengan seperti itu ya teman-teman ya, mirip gitu. Nggak beneran satu soal gitu, tapi ada beberapa soal tapi yang memang beneran ada yang mesti panjang banget gitu jawabannya kayak. Mata kuliah apa tuh kira-kira? Mungkin bisa disebutnya kayaknya fonologi deh ya. Fonologi. Membahas tentang bunyi-bunyi ya? Iya, fonem dan transkripnya, fonetisnya yang bikin wah kayaknya nih puyeng banget nih, kayak kadang kebalik gitu kan antara nulis yang atau e-nya gitu. Iya gitu ya. Habis itu bukan satu kata atau beberapa kata doang, panjang sampai ke bawah gitu. Itu tangan habis UTS nulis kayak gitu gemeteran enggak? Iya dikit. Belum sarapan nih kayak kan makin apa? Masuk pagi jam 8. Aduh banget ya, sumpah.
Oke, kita sudah bertanya-tanya nih sama mahasiswa baru. Kita beralih ke mahasiswa lama ya. Di sini ada Widya. Gimana kabarnya Widya? Alhamdulillah sehat. Sehatnya itu loh, nggak bersemangat. Coba kabarnya Widya. Alhamdulillah sehat. Bersemangat banget. Nah, Widya ingat nggak sih gimana momen pas UTS pertama di dunia perkuliahan? Pertama itu ya kurang lebih sama kayak yang dirasain Akif itu, yang ada rasa grogi, ada rasa ketakutan yang nggak bisa jawab gitu kan, karena ya sama-sama tahu kalau misalnya ujian-ujian itu ya kita nggak bisa buka HP, nyontek kayak kata Hafiz tadi kan. Iya, nah jadi ada ketakutan itu. Ternyata nggak semengerikan itu sih, persis yang nggak kata untuk Aji, yang kau takutkan tak akan terjadi. Oke. Mereka emang nggak terjadi sih, buktinya lewat kan sekarang sampai udah semester 7. Iya, sampai sekarang udah enak gitu ya. Iya, udah muak, ini udah sampai mikir kapan ini lulusnya ya. udah pikirannya tuh sekarang mau lulus aja gitu ya. Lulus nikah. Iya. Aduh, agak berat ya bahasanya. Mending kita nyelesain skripsi dulu nggak sih? Oke, karena tadi kita udah dengar POV dari mahasiswa lama nih yang udah berkecimpung selama kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun mengalami UTS ini. Nah, kita mau balik lagi ke Akif nih. Tadi kan kita sudah bahas tentang UTS. Nah, menurut kamu beda nggak sih ujian waktu kamu sekolah sama UTS yang ada di perkuliahan sendiri? Ya, yang seperti saya bilang tadi ya, memang ya, kayak bayangan saya di waktu di dunia perkuliahan tuh sama SMA tuh benar-benar beda gitu, karena di dunia SMA gitu ya mungkin masih bisa kita nyantai gitu dari kolom meja gitu-gitu. Kalau lagi dulu yang nonton yang SMA saya, nggak bermaksud kayak gitu. Nggak di spill kok. Iya. Nanti kita sensor. Jadi kayak masih bisa gitu ternyata di SMA nih ya, oke di SMA tuh masih bisa gitu kan, kayak sama temen gitu senggol-senggolan gitu. Cuman dia di dunia perkuliahan ini udah ketat gitu kan, udah nggak bisa gitu. Dosennya tuh pasti bakalan ngawasnya ketat banget, makanya terus tadi ke depan gitu ke arah mahasiswanya gitu. Mondar mandir lah ya. Ya bisa jadi seperti itu, kadang juga ada dosen yang kayak gitu ya. Ternyata beda banget lah gitu pokoknya kalau masa SMA sama UTS sama masa perkuliahan yang sekarang. Lebih adrenalinnya lebih terpacu di perkuliahan. Bener, karena kan udah beda suasananya gitu Pak. Oke. Nah, itu kan jawaban dari Akif ya. Kita switch lagi nih ke mahasiswa lama. Dinda, halo Dinda. Halo guys. Halo Dinda. Halo Dinda. Gimana kabarnya hari ini Dinda? Alhamdulillah baik ya Atun. Masya Allah sekali ya Dinda hari ini ya. Makasih loh Dinda. Nah, ini tuh ada pertanyaan ya. Gimana sih perbedaan kamu menghadapi UTS dari semester 1 sama semester sekarang? Kalau di semester 1 sama kayak Akif tadi sih, karena masih banyak deg-degan dan belum pernah ya UTS. Jadi kayak takut-takut untuk mencontek, tapi karena udah 3 tahun jadi berani mencontek sekarang. Oh gitu. Gimana itu? Gak usah deh, gak usah. Kan ini gak boleh dicontek. Agak berat ya Iya. ternyata. Takut. Takut. Oke. Jadi jangan dicontoh, itu tidak baik. Iya benar. Jadi mencontek itu tidak boleh dicontoh ya adik-adik. Tapi kalau misalnya memang udah mepet, nggak boleh juga. Nggak boleh juga ya. Nggak boleh juga. Kita harus mengajarkan yang edukasi, Iya. edukatif tentunya ya. Harus diperhatikan ya Dinda ya. Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh ya teman-teman semua. Oke. Karena tadi udah bahas ke Dinda, kita mau move lagi ke Akif nih. Nah, karena sebentar lagi kita menghadapi yang namanya ujian akhir semester Akif. Setelah kita menghadapi UTS di bulan-bulan lalu, kita menghadapi UAS. Nah, kira-kira dari setelah kamu menjalankan UAS, apa sih persiapan yang kamu lakuin untuk UTS atau ujian selanjutnya yang akan kamu hadapi minggu depan nih? Minggu depan. Gimana?
Mungkin persiapannya gimana ya bilangnya, karena persiapannya mungkin akan SKS gitu ya, sistem sistem semalam. dia mencontoh kita ya. Kata baru SKS tuh, SKS. sistem tebus semalam tuh ya kan. Semalam apa sejam? Bisa jadi sejam. Karena kan dengan dilanda banyaknya tugas-tugas yang ya Allah, masya Allah banget gitu kan. Masya Allah banyak lah. Mendidik banget loh. Iya. Jadi persiapannya mungkin ya itu SKS ya karena saya juga saya memang orangnya tipenya yang bukan yang long term gitu ya, long term untuk ingatan. Jadi kayak saya yang pendek gitu, yang short term. Jadi mungkin saya bakalan menghafalnya tuh di dekat-dekat hari UASnya gitu, nggak yang jauh-jauh hari banget gitu, karena kalau saya tipe saya orang itu yang kalau jauh-jauh hari tuh bakal nggak tahan lama gitu. Jadi saya tipsnya tuh ya short term bagi yang memang ingatannya itu 2 MB 2 MB loh, aduh, bagi 2 MB. Jaringannya itu masih 2G. Kalau tahu dulu H+ ya. Ada H+ loh kan. Nah itu ya itu Kalau sih. turun jadi E ya. Pernah lagi. Oke. Ya sama ya paling cara saya untuk belajar untuk sebelum UAS ya saya tulis itu materi yang memang saya memang kurang paham gitu. Jadi saya ya memang namanya belajar pasti memahami ya, bukan yang menghafal banget, karena kalau menghafal tuh pasti bakalan buyar gitu ya, lupa Iya, gitu benar kan. banget. Jadi saya untuk mengingatnya itu karena saya juga short term, jadi saya tulis kembali gitu. Bukan untuk contekan tapi ya saya tulisnya ya. Oh iya. Saya pikir ya kayaknya agak melenceng gitu ya. Ternyata in a good way. Iya, benar-benar. Langsung klarif loh dia. Klarifikasi loh dia loh. Ya, Oke. Kira-kira itu tips, mungkin bisa dibilang itu sebagai tips ya. Iya. Oke, baiklah. Kalau begitu. Nah, setelah kita mendengar dari POV mahasiswa baru dan mahasiswa lama, kita mau tanya nih ke kalian. Kalian itu tim UTS yang mengerjakan soal di dalam kelas atau mengerjakan sebuah proyek untuk nilai UTS? Mulai dari Widya deh jawab. Widya itu tim yang lebih enak ngerjain soal di dalam kelas atau buat proyek yang dikasih dosen gitu. Iya. Menurut aku ya proyek yang dikasih dosen sih, karena kalau misalnya di kelas tuh kita harus hafal kan, kayak yang kata Akib tadi, kita harus hafal, kita harus tahu dan tidak boleh menyontek. Jadi mending proyek-proyek aja yang dikasih dosen. Masya Allah banget Masya loh. Allah banget loh, ternyata loh dari Widya loh. Iya loh, dia nggak mau nyontek Gak mau nyontek loh. Iya. Gak mau nyontek loh. Berarti anti AI klub. Aku orangnya begitu kali. Oke, baik. Panutan ya. Oke, kita beralih ya ke Billy. Billy gimana sih Gimana? kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Kalau menurut Billy lebih pilih ujian di dalam kelas menulis atau proyek? Oh, kalau menurut saya lebih milih ujian di kelas sih. Ujian di kelas. Karena mengingat ya, kita kan udah semester 7 nih. Iya. Jadi kan kita udah banyak juga nih ngalami ujian atau seperti UAS yang harus proyek gitu kan. Jadi kan itu kan harus memakan waktu juga, prosesnya lama lah Iya. dibanding sama yang ujian di kelas. Memang agak mencekam memang. Cuma kan Mencekam ya, mencekam. Iya, cuman menurut saya lebih senang ujian di kelas karena kan nggak terlalu butuh waktu banyak. Iya sih, apalagi kita mahasiswa semester 7 dikejar sama yang namanya revisi Ya, dan revisi, revisi. betul. Revisi apa itu Atun? Skripsi. Mungkin ini Akib belum merasakan. Iya. Jadi siapkan skripsimu dari semester 1 ya. Ada spoilernya gitu ya. Ada saatnya. Oke, jadi kita langsung lanjut ke selanjutnya ya, Atun. Dari yang Billy sampaikan bahwasannya dia memilih untuk ujian berbasis Di kelas. di kelas soal ya, dan media berbasis
proyek. Nah, ada selanjutnya nih. Apa perasaan kalian pas udah belajar tapi ternyata open book? Oh iya, kita mulai dari Aki mungkin ya, karena dia kan Karena dia baru merasakan ujian satu kali ya. Iya. Udah ada belum yang open book nih? Gimana sih perasaan? udah ada gitu ya open book, tapi kayak aku udah siapin jauh hari gitu kan. Enggak jauh hari juga sih ya, yang saya sebutin tadi ya SKS gitu ya, long term short term. Udah belajar nih kayak wih ini ntar lagi ujian gitu kayak berapa jam lagi, 3 jam lagi, 1 jam lagi nih ya. oh SKS satu lagi ya. SKS lagi ya. Ntar lagi udah belajar banget, udah nulis yang bakalan diingat nantinya. Ternyata open book kayak rasanya itu gimana ya, kayak tahu gak sih meme Odading Mang Oleh? Rasanya Aduh ya Allah. Oke, kira-kira itu mata kuliah apa yang ujiannya open book? Ini boleh di-spill ini di sini. Boleh. di-spill. Itu ada di matkul pengantar ilmu sastra mungkin. Udah tahu lah ya. Udah tahu lah ya Betul. gimana. Oke. Next kita mau dengar pendapat dari selanjutnya Dinda. Silakan Dinda. Apa perasaan kamu ketika ini kita udah belajar tapi ternyata kita open book? Pernah sih kemarin kayak gitu. Itu juga di semester awal-awal biasanya. Iya kan? Iya. Sering kan? Sering kan? Iya kan? Iya setuju Ya, banget. kalau emang udah belajar itu ada kesal tapi ada senangnya juga. Tapi pasti karena aku jadi aku senang. Balik lagi ya ke pandangan terhadap Dinda ya. Oke. Kalau misalnya Apip tadi dia merasa kecewa kalau misalnya tiba-tiba open book, sedangkan kalau Dinda dia senang karena Karena pasti aku lupa guys apa yang aku baca. Jadi kan lupa soalnya. Jadi Oversharing ya hari ini ya. Jadi buka buku aja. Enggak. Aku masih ketawa karena dia kayak pede kali gitu. Oke. Lanjut. Nah selanjutnya nih ya guys, ini tuh pertanyaan yang mungkin kalian nih semua bisa jawab ya satu-satu. Ada gak sih momen kocak pas menjelang UTS atau UAS atau pas UTS-nya gitu? Kita mulai dari cap cip cup kembang kuncup, mulai dari Billy. Iya, silakan Billy. Oh, momen kocak ya. Aku nggak tahu pasti itu udah semester berapa. Itu waktu UAS. Jadi mana lah ya kalau kita kalau UAS kan adalah pasti. Mau nyontek nggak dikasih gitu ya? Jadi aku ada kawan. Nggak usah disebut lah ya. Adalah kawan. Adalah kawan. Jadi memang dari style duduk di belakang nih. Di Ah. belakang. Jadi kami memang udah ini niat untuk buka handphone. Niat guru. Niat guru. Jangan contoh ya teman-teman. Jangan dicontoh ya. Bisa ditiru, ini pengalaman guru. Pengalaman guru. Iya, pengalaman guru. Jadi itu kami bertiga, aku sama dua orang kawanku. Nah ini paling belakang nih. Jadi kami udah setel gini, kan meja nih, meja. Jadi kami taruh handphonenya di paha. Oh, di paha yang mana ya? Ditempel nggak itu? Enggak, tidak ada. Memang jatuh tuh handphone. Jadi memang dosennya ini lupa aku dosen, tapi nggak usah disebut. Agak bahaya ya. Pernyataan dari Billy ini. Tapi nggak usah disebut lah. Memang kami udah tahu dosennya ini nggak terlalu memperhatikan. Dia kalau ujian nggak suka jalan-jalan, biasanya duduk aja. Tapi entah kenapa waktu ujian itu Jalan dia. Ah. Padahal kami ini udah fokusan nih sama handphone. Jadi pas dia udah dekat, kami baru nengok dia udah dekat. Kawanku, karena dia takut dia, kan kakinya jatuh handphonenya. Handphonenya, kita ya, apa itu? Nggak apa-apa, gua ada yang handphonenya. Memang itu lucu kali sih. Memang bapak itu nggak marahin, udah simpan aja handphonenya katanya. Kayaknya kita tahu lah ya. Iya, tahu lah ya pas momennya itu loh. Tapi tahu Deg-degannya itu. itu loh.
Tapi lebih serem lagi kalau misalkan udah di handphone di sini kan. Tahu nggak sih kalau kita ujian dulu yang menurut Google karena dia bunyi Google itu kan lupa langsung lah bombastik saja. Semua mata tertuju kepada Anda. Oke, karena kita udah dengar dari Billy, kita mau dengar juga dari mahasiswa barunya. Iya. Boleh silakan, gimana sih momen lucu kamu, apakah ada saat-saat tes kemarin? Apa ya momen lucunya? Momen lucu, momen kocaknya kayaknya mungkin karena masih baru ya. Jadi kayak gimana ya dibilang, karena masih baru mungkin nggak terlalu banyak gitu kali ya. Belum mengalami Iya. gitu ya. Makanya dicoba dong HP. Oh, salah. Ya, kalau belum ya dicobain dong. Dengan bermain. Iya. Karena HP-nya jatuh juga. Ya, Ya. Kalau GPT kan tinggal Oh, itu ada guru. siapa yang melakukan itu? Ada orang bukan Ada kita, orang bukan tapi kita. bukan kita yang di sini. Kita anti AI ya kan? Iya, anti banget loh, Anti Kak. banget Iya. ngerjain tugas proyek segala macam. Baca jurnal. No, AI ya, no. Oke. Say no to AI. Itu Oke. Selanjutnya dari Widya nih. Momen lucu dari Billy udah, dari Akif udah, dari Widya sekarang. Apa ya? Terlalu banyak soalnya. Terlalu banyak. Lagi milih nih. Yang jadi singkat aja. Jadi aku pernah kan kalau misalnya ujian tuh dosennya ada, jadi kita harus maksudnya urus diri masing-masing dan Ah. handphone maksudnya dan alat. Jadi aku mau ngerjain ujianku tuh sambil denger musik. Aku Ah. pakai earphone, rupanya belum ku konekkan ke Bluetooth, lagu salah satu kelas. Lagu Lagu apa itu? Aku nggak ingat lagunya. Nah. Pokoknya aku ngerasa aku lagi bangun. Jadi aku waktu ngerjain ujian itu, ya udah aku dengar ada lagu dan aku ngerasa itu lagu dari headset aku. Rupanya itu lagu yang terkonek ke Bluetooth dan kawan-kawan yang lain dengerin aku kayak kawan-kawan yang sebelah kan itu kita jarak satu kan. Iya. Kawan-kawan yang sebelahku, itu suara apa? Kawan belakang aku apa? Ternyata laguku. Ternyata itu pas ku tengok HP ku, ternyata belum connect ke Bluetooth. Makanya satu kelas dengar, untung dosennya lagi main HP. Untung aja ya. Untung. Kalau misalnya dosennya tahu, mungkin si Widya diajak denger bareng di depan. Mungkin kalau dosennya itu bahkan mungkin langsung di Siapa tuh pilih? nggak perlu lah ya, sama-sama tahu lah kita Iya, ya. kita sama-sama Tahu. Oke. Nah, yang terakhir kita mau dengar cerita lucu dari Dinda ini sendiri. Ada nggak cerita lucu? Kalau aku adanya tuh kayak yang di jalan gitu loh. Ini mau UTS nih posisinya. Ah. Jadi karena aku naik angkot ya, dan itu Ah. hujan. Oh. Ya kan? Oh, Jadi pas aku mau nyebrang, mobilnya kenceng kali, jadi bajuku keciprat. Dan itu kelasnya Bu Emma waktu itu. Oh. Ya udah. Minta maaf sama Bu Emma sekarang. Saya belum tahu ceritanya. Oh, iya? Aku mau diminta maaf. Oh, iya, siap. Jadi pas aku masuk tuh udah telat, bajuku juga kayak injur, jadi kayak momen kacau gitu sih Oh. sebenarnya ya jadinya jatuhnya. itu langsung gak mood. Nggak mood, udahlah nggak ingat apa-apa. Jadi makin nggak mood, untung duduk di belakang Billy. Oh. Oh, kenapa kalau udah di belakang Dinda? Nggak apa-apa, ada Billy kan. Gua sensi. Ada gear yang telepon yang terlihat. Oh, jangan-jangan iya Dinda ya? Oh, enggak. Oke. Jadi pada saat itu telat dan Bu Emma nggak marah ya? Nggak marah untungnya karena mungkin terlihat ya dari baju gue memang. Kok lucu kali ya ini? Iya kan, lusuh kali kok, jorok kali gitu. Kayak Oh, jorok kali. Iya. Kan? Oke. Itu setelah ujian kering nggak bajunya? Sebenarnya nggak basah kan, cuma kayak ciprat-ciprat gitu. Oh. Tapi kelihatan karena kan coklat-coklat. Oke. Ceritanya pada unik-unik dan lucu-lucu ya. Iya. Pokoknya. Kalau habis paling lucu tuh ceritanya Aduh. siapa sih? Hah? Kalau paling lucu tuh cerita siapa? Dikira dia mau ditanya. Oh, itu Iya. kira kayak
Kamu nanya aku gitu kan? Oke. Tolong tanya. Cerita, Ya, cerita yang paling lucu itu ceritanya Billy tadi. Oh iya. Karena kita semua pernah merasakannya ya. Enggak, ini jujur-jujuran aja Iya, ya. Jujuran buka aja. Walaupun, aja. walaupun kita tanpa AI tapi kita pernah Buka namanya HP. buka HP. Yang jurnal. Jurnal maksudnya. Bukan AI. Bukan AI. Apalagi nah. Oke. Selanjutnya nih, kita masih ada sharing dan funny moment guys. Jadi pas mendekati UTS, apakah tugas-tugas yang diberikan makin banyak atau sedikit atau malah nggak ada? Gimana cara kalian untuk survive? Kita mulai dari Akib dulu. Akif dulu. Ya udah mendekati UTS nih ya, mendekati UTS ya bayangan saya bakalan kayak nih UTS kalian biar fokus nih ya, ini saya kurangin tugasnya. Ternyata tidak teman-teman ya teman-teman. Ada ekspektasi Iya, ya. benar banget. Kayak wah makin bertambah ini ternyata makin banyak makin besar yang harus dilaksanakan tugas-tugasnya. Jadi ya untuk survive dari hal-hal yang besar banget gitu ya itu tentunya apa ya, berikhtiar kepada Tuhan. Masya Allah banget loh. Selain menyicil tugas, berikhtiar kepada Tuhan. Iya benar banget, dia kayak harus ya Allah semoga selesai dalam besok, padahal besoknya masih rebahan ya teman-teman. Masih scroll tok ya. Ya benar banget tuh. Ya pokoknya itu aja sih, kayak koordinasi karena biasanya tuh ini sih apa namanya tugas-tugas kelompok ya, kayak sebuah proyek gitu. Jadi koordinasi sama teman-teman aja gitu. Jadi sering-sering koordinasi dan atau komunikasi gitu di grup chat yang ada. Nanti habis itu ya udah tinggal satuin aja tugasnya, udah selesai gitu. Oh, teman-temannya tuh mau bekerja sama ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih mau bekerja sama. Masih mau bekerja sama. Masih semangat. Wah. Masih saling sayang. Iya. Apalagi yang enak momennya. apalagi teman-teman NKWU juga ya. Apalagi semester 1 kan NKWK NKWK proyek ya, berbasis proyek. Oke, jadi kalau dari Widya sendiri nih, tadi kan Akif sudah menjelaskan cara untuk survive dari banyaknya tugas. Kalau dari Widya sendiri caranya? Caranya apa mau nggak mau ya tetap harus dikerjain kan. Iya sih, iya. Dia udah kerjain, tapi menurut aku ya jangan ditumpuk-tumpuk, kan kebiasaan kita numpuk-numpuk. Baru pas udah dekat harinya udah kebanyakan kita udah panik sendiri, jadi bingung sendiri, jadi nggak usah ditumpuk-tumpuk aja sih aku. Itu pasti Widya pas ngerjainnya ngeluh. Banyak kali nih. Agak bahaya ya si admin ini ya. Tapi tetap selesai guys. Benar. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Kita mulai dari mahasiswa lama dulu ya Admin ya. Iya boleh. Karena tadi udah Widya yang udah cerita tentang caranya survive dari tugas-tugas yang banyak. Kita masuk ke mahasiswa lama dari 7 semester. Ketika kalian ikut UTS, apa pelajaran yang paling berharga yang kalian dapat? Kita mulai dari Dinda. dari tadi sudah kapan lagi tanya aja. Kapan lah ini makan pulang ya? Iya. Boleh dijawab Dinda. Dari 7 semester kamu ikut UTS, pelajaran apa yang paling berharga yang kamu dapat? Apa? Oh, dari Ada Dinda. kalau dari Billy sendiri. Aku ada. Cuman nggak UTS. Ujian ya judulnya. Iya. Jadi dulu itu kita ada itu ujian UAS yang Aku ada ini drama. UAS UEMA. Iya, Aku lupa iya. mata kuliah. Kajian drama. Iya, kajian drama. Kajian drama kita. Jadi UASnya itu kayak buat inilah drama di depan kelas berkelompok.
Jadi itu momen berharga ya memang memang sih itu satu kelompokku memang kebetulan dulu kan kita ada circle nih. Masuk ya. Iya. Iya. Sekarang masih circle Masih awet ya. Masih ada grup nanti. Alhamdulillah. Jadi memang satu kelompok kan satu circle lu. Jadi memang itu kan buasnya buat dramanya itu kan nggak ada dipantau dosen atau apa kan. Kita yang latihan sendiri. Iya. Jadi memang di situ momen-momen serunya yang kita ini apa namanya, yang sering salah-salahan, yang banyak gurunya lah yang ngajar-ngajari padahal dia pun nggak tahu. Iya. Ah gitu, Emang. latihan ekspresi nih kan. Latihan ekspresi, dia nyuruh aku latihan ekspresi, dia pun ekspresinya nggak beres. Apanya lah dulu kayak gitu. Sebutkan le. Ada SSC ya, sama bodoh ya. Iya, sama bodoh. Tapi itulah momen-momen yang berharga yang mungkin Nggak bakal ya nggak belum bakal sampai bisa. sekarang. Oke. Kalau dan Dinda tadi udah inget katanya nih. Udah ingat. Silakan. Kayaknya di semester 3 karena semester 3 bapak itu masih ada. Lupa. Maksudnya belum pensiun. Harus dijaga ya sama keluarga ya Dinda ya. Oke. Jadi bapak itu belum pensiun kan. Ah. Jadi karena memang aku ini sangat terlambat Ah. kan. Jadi waktu itu aku baru datang tapi itu ujiannya udah mulai agak lama lah gitu kan. Terus bapak itu bilang nggak apa-apa terlambat, yang penting kalian tetap hadir gitu. Dan dia nggak marah karena aku Iya. kayaknya tuh telat hampir lebih 30 menit. Kayaknya kita Oh, kita semua pernah. Kalian tahu kan siapa bapak itu? Tahu. Sebut aja Pak pribadi. Pak pribadi. Bapak itu dosen terbest Dosen sih. terbest. Yes, Iya. sabar dan baik hati. Iya. Karena Berharga kali sih. Iya benar-benar. Aku juga pernah sih. Digituin kan. Iya. Jadi Oke. merasa bersalah. Iya benar karena kita karena aku baru tuh pernah telat kan. Waktu itu masih ada weh. Oh iya. Maksudnya bapak itu kan belum pensiun. Iya. Itu kan kalau nggak salah terakhir ya itu nah. Semester 3. Tiga, maksudnya Semester tiga. bapak itu pensiunnya kan semester 3 jadi kayak di masa-masa terakhir bapak itu kan Semester terakhir. nggak masa-masa terakhir bapak Iya, itu iya. kan ngajar jadi kan aku pernah telat kalau nggak salah 30 menit dan aku duduk nggak berani masuk nggak berani tetap juga kan terus aku nungguin sampai kelas itu selesai di luar itu Sendirian itu ya. sendirian Apa itu? aku duduk gini kan duduk di bawah gini kan terus pas udah selesai kelasnya baru aku masuk terus bapak itu bilang kenapa kamu nggak masuk nggak apa-apa absen aja katanya gitu aduh langsung Aduh, terenyuh banget hati Harus, pasti. harus. mohon maaf Dosen memang Itu memang banyak momen sih, banyak ya, momen. memang terlambat itu kita nggak bisa prediksi tapi kalau setiap hari terlambat kita nggak tahu juga Iya, ya, itu antara dia memang males Kalau rumahnya jauh, Iya. ada yang memang rumahnya jauh dan dia tidak peduli ya. Iya, iya. Dina kenapa kamu ketawa ya Dina? Apa karena kamu jauh Dina? Oke, kita langsung lanjut ke Ke mahasiswa baru ya. Iya, benar. Ini mahasiswa baru kan kamu udah ngerasain namanya UTS pertama tuh. Jadi apa sih hal yang paling kamu pelajari dari UTS pertama itu untuk bekal kamu pas UAS semester ini? Apa ya mungkin saya agak dikurangi ya main-main tokoknya ya teman-teman ya karena memang saya juga orangnya mungkin saat ini tipe yang masih yang santai-santai dulu gitu kan tapi terbantai di kemudian hari gitu karena di akhir-akhir banyak tugasnya gitu jadi mungkin apa ya hal yang bisa saya pelajari dari UTS ini hargai lagi lebih waktunya itu gitu kan kayak apa ya saya juga di kelas juga bukan yang flat banget gitu ya cuman alhamdulillahnya ya kalau disuruh datang jam sekian saya datang sebelum dimulai gitu misal kayak jam 8 disuruh datang nih saya datang jam itu tadinya bukan gembok. si teman-teman satpam tuh kayak gitu.
Oke. Ya saya datang 15 menitnya gitu. Alhamdulillahnya masih bisa datang cepet gitu ya teman. Mungkin apalagi ya belajar saya juga kalau udah masalah UTS itu atau UAS atau ujian-ujian gitu ya alhamdulillahnya saya lumayan seriusnya ya nggak yang terlalu gimana banget jadi alhamdulillah mungkin belum kena virusnya agak berbahaya. masih alhamdulillah sehat gitu. Alhamdulillah. Semoga sampai semester akhir Amin. tetap terjaga. Amin. Kamu ini sendiri termasuk mahasiswa yang ambis atau gimana nih di PPH? Karena di SMA udah capek habis ya mungkin ya. Oh. Capek banget sumpah kayak yang udah ngejar abis-abisan gitu kayak biasanya lihat temen tuh yang nilainya agak lebih sebenarnya ini nggak boleh iri-irian gitu ya kayak lihat temen yang nilainya lebih tinggi dikit kayak langsung wah iri hati gitu kenapa dia bisa kayak gitu kayak saya tanyakan kepada gurunya kenapa dia bisa nilai tingginya saya segini gitu kenapa dia lebih tinggi gitu cuman di perkuliahan ini kayak ya udahlah udah capek gitu lah kan udah dapat juga nih perkuliahan yang memang alhamdulillahnya mungkin bisa dibilang kampus impian ya Allah ya Allah impian Allah. bisa dibilang kampus impian jadi kayak udah capek lah ambisnya udah dulu gitu cuman ya bukan berarti ambisnya itu berkurang gitu karena kayak belajarnya itu jadi kurang enggak ya jadi tetap belajar gitu kan ya cita-cita kumlot. Amin. Sama cita-cita kita. Apa ya cita-cita kita semua pada saat itu ya. Sekarang lulus cepat, Alhamdulillah. Lulus cepat, lulus pun alhamdulillah. Deko ya. Iya. Apakah jadi kamu kan konting? Iya benar. Apakah jadi konting itu menjadi hal terberat bagi kamu yang mengganggu perkuliahan kamu atau memang ya udah memang ini tanggung jawabku kayak ya kamu memang bisa menjalani? Alhamdulillahnya kalau jadi konting ya udah gitu. Dan terpilih kemarin tuh juga pemilihan kontingnya ya. Padahal aku yang nyaranin mereka untuk milih orang, malah aku yang dipilih sama mereka gitu. Jadi Senjata makan tua. iya, ternyata aku yang dipilih gitu. Kalau aku nggak mau, kayaknya aku nggak jadi konting deh. Iya. Tapi nyesel nggak? Kalau dibilang itu enggak sih ya, karena alhamdulillahnya bisa lebih karena memang saya orangnya yang introvert banget ya, introvert abis, introvert abis jadi kayak untuk kenalan sama teman-teman itu kayak mungkin butuh waktu gitu. Jadi dengan jadinya saya konting gitu kan, kenal sama dosen gitu, kenal sama teman-teman jadi lebih cepat gitu beradaptasi sama mereka. Jadi ada untungnya juga jadi konting gitu. Jadi konting tambah nilai. banyak juga kesempatan yang bisa didapat gitu ya. Iya, betul. Bisa aja kita diajak ikut penelitian dan lain sebagainya. Jadi untuk tips untuk mahasiswa 2026 boleh dipersiapkan dirinya untuk menjadi konten. Iya kan? Iya benar banget. Karena itu membuka peluang juga, membuka apa ya, koneksi juga seperti itu. Oh, kalau misalnya Akib sendiri sastra Indonesia itu pilihan pertama kah atau kedua? Pertama dong. Aku Ya Allah. maju. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Jadi boleh konser nggak kita di sini kan? Oke, dari tips yang udah disampaikan oleh Akib sebagai mahasiswa baru dan juga Widya, Billy, Dinda dan juga kita berdua sebagai mahasiswa yang sudah semester 7 ya, Iya. semester tua yang semester depan ini sudah tidak mengikuti mata kuliah lagi ya. Insya Allah tidak mengikuti lagi. Tidak mengulang. Bu, aduh. Oke, dari tips-tips yang sudah disampaikan tadi itu sekaligus menutup Pertemuan kita pertemuan pada kita, sore. perbincangan kita pada sore hari ini. Semoga yang nonton dapat manfaatnya. Jangan lupa untuk tetap selalu semangat menjalani hari-hari, menjalani perkuliahan. Tidak ada kata menyerah untuk mengejar S1. SS. Hidup sastra Indonesia. Sukses hidup. Tiba-tiba ya. Oke. Oke, terima kasih kepada narasumber yang sudah berhadir pada sore ini. Terima kasih kepada Akib.
Terima kasih Dinda, Billy dan juga Iya. Widya yang jauh-jauh dari Binjai. Jadi berbinja ya. Iya, Dan loh. Afif dan Billy dan Dinda yang sudah jauh-jauh dari FIB. Lumayan ya jaraknya. 5 kilometer. Lebih nggak ya? Oke, itu sekaligus menutup perbincangan kita pada Pada sore sore hari hari ini. ini. Kita ucapkan terima kasih dan kita juga mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan ataupun perbuatan kita selama ada di sini. Kita memang tujuannya untuk edukatif dan juga sharing momen. Dan sharing momen ini kan termasuk sharing Iya, momen iya. kita POV dari mahasiswa baru, mahasiswa lama. Jadi untuk kedepannya untuk mahasiswa 2026 yang menonton ini, jadi dia mendapat Persiapan. Persiapan. untuk dunia perkuliahan. dan motivasi, walaupun tadi awalnya nggak ada motivasi ya. Gitu. karena memang kita di sini mau sharing momen, ketawa-ketawa, membahas hal-hal yang relate sama kita. Iya, benar banget. Oke Atun, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita ucapkan terima kasih untuk yang nonton dan juga jangan lupa like dan subscribe. Share Terima kasih. juga, share Iya, juga. share juga. Terima kasih. Bye bye. Bye. Selamat